over the edge. Feel like I'm floating through the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Fahriansyah, NIM 052. Ingin menjelaskan materi gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Sebelum itu kita mengenal gejala alam Indonesia dengan di negara tetangga itu hampir sama, karena secara geologis sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui pegunungan lipatan muda jalur Mediterania. Pegunungan Mediteran mulai dari pegunungan Arakan, Yoma di Myanmar sebagai kelanjutan pegunungan Himalaya, Kepulauan Andaman dan Nicobar di sebelah utara Pulau Sumatera. Pegunungan lipatan muda kedua ialah Sabuk Pasifik atau Circum Pasifik yang dimulai dari ujung selatan Amerika Selatan menyusuri pantai barat Amerika Selatan membentuk pegunungan Andes, terus ke utara yakni ke Meksiko, pegunungan di Amerika Serikat, dan berlanjut ke Asia. Gejala alam merupakan kejadian yang disebabkan oleh adanya perubahan alam berdasarkan latar belakang atau penyebab terjadinya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu gejala alam secara alami dan gejala alam karena perbuatan manusia. Gejala alam yang pertama yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi di mana saja. Gempa bumi sesungguhnya merupakan getaran bumi. Getaran ini bisa terjadi karena adanya retakan dari lapisan buatan dalam bumi. Tempat terjadinya retakan batuan ini merupakan pusat gempa atau hipocentrum yang terletak di dalam bumi. Retakan ini menimbulkan getaran yang merambat ke gelombang besar. Gempa seperti ini disebut gempa bumi tektonik. Selain gempa bumi tektonik, ada juga gempa bumi vulkanis. Gempa bumi vulkanis terjadi pada waktu gunung api akan sedang atau sesudah meletus. Gempa ini merupakan gempa bumi setempat di sekitar gunung berapi. Getarannya tidak begitu kuat dan yang paling terasa di sekitar daerah gunung berapi. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana yang besar. Kejadiannya secara tiba-tiba dan sulit untuk diprediksi atau diperhitungkan. Kita hanya bisa mengurangi akibat bencana tersebut, misalnya membangun rumah atau gedung-gedung perkantoran dengan menggunakan teknologi tahan gempa. Akibat ditimbulkan oleh gempa bumi tergantung kepada besar kecilnya kekuatan gempa bumi tersebut. Kekuatan gempa bumi itu diukur dengan satuan skala Richter. Getaran gempa bumi ini dapat dicatat dengan alat yang disebut seismograf. Gejala alam yang kedua yaitu gunung meletus. Gunung meletus dapat menimbulkan gempa bumi yang disebut gempa bumi vulkanis. Bagaimana gunung api bisa meletus? Gunung api ada yang aktif dan ada yang pasif. Gunung api yang aktif adalah gunung api yang masih mengeluarkan asap, sedangkan gunung api pasif adalah gunung api yang sudah tidak lagi mengeluarkan asap. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa gunung api akan meletus antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu suhu di sekitar kawah naik. Yang kedua, binatang banyak yang meninggalkan tempat tersebut. Tiga, sering terasa gempa bumi atau getaran bumi. Kemudian, sering terdengar suara gemuruh. Yang terakhir yaitu sumber-sumber air banyak yang kering. Gejala alam yang selanjutnya yaitu banjir dan tanah longsor. Adanya curah hujan yang tinggi di musim penghujan, yakni pada bulan Oktober sampai April, khususnya pada bulan Januari sampai Februari, sering mendatangkan bencana banjir. Gejala naiknya air pada permukaan kota pantai yang kemudian menimbulkan banjir dikenal dengan istilah ruh. Di samping itu, gejala tersebut disebabkan menurunnya permukaan tanah sebagai akibat dari beratnya beban bangunan. Daerah-daerah yang sering dilanda banjir adalah daerah-daerah aliran sungai, di antaranya di Jawa adalah pantai utara Jawa, khususnya Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Bahaya banjir bandang tidak hanya melanda Pulau Jawa, akan tetapi juga di luar Pulau Jawa, seperti di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Banjir bandang di Sulawesi Selatan melanda 4 kabupaten, yakni Kabupaten Bulukamba, Jenepeto, Lubu Utara, dan Sinjai. Bahaya banjir bandang dan tanah longsor selain disebabkan hujan yang terus-menerus atau faktor alam, juga disebabkan oleh penggundulan hutan atau faktor manusia. Untuk mengantisipasinya, maka perlu adanya usaha penghujan lahan atau reboisasi. Selain itu, pemerintah perlu mengadakan pengawasan yang
ketat terhadap hutan-hutan yang ada. Sebaliknya, pengusaha pemegang hak pengusaha hutan atau HPH harus benar-benar mengetahui ketentuan yang diwajibkan oleh pemerintah, yaitu harus melaksanakan tebang pilih dan tebang tanam. Penebangan liar dan pencuri kayu harus dicegah. Jika hutan lestari, kebutuhan kayu dapat terpenuhi, udara menjadi sejuk, tanah menjadi subur, dan dapat mencegah terjadinya bahaya banjir dan erosi. Gejala alam yang terakhir yaitu kebakaran hutan. Hutan sebenarnya banyak memberikan manfaat bagi kehidupan, terutama manusia. Oleh sebab itu, sebenarnya manusia dapat mengusahakan dan melestarikan hutan tersebut. Manusia memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menjaga keseimbangan alam. Hal ini berkaitan dengan terjadinya gejala alam yang disebabkan perbuatan manusia. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah karena kurangnya kesadaran manusia dalam memanfaatkan hutan. Di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa, seperti di Kalimantan, masih banyak dilakukan peladangan berpindah. Pada umumnya, peladangan berpindah dengan membuka sebidang tanah di hutan. Setelah hutan dibuka, sebagian kayu digunakan untuk pagar lahan yang dibuka. Kayu dan ranting yang tidak digunakan kemudian dibakar. Suhu udara yang panas dengan tiupan angin yang kencang menyebabkan api menjalar dengan cepat tanpa bisa dikendalikan. Akibatnya, terjadilah kebakaran hutan yang luas. Kebakaran hutan di Indonesia juga bisa terjadi sebagai akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Penyebabnya kemungkinan gesekan dahan bisa menimbulkan api dan akhirnya menimbulkan kebakaran. Hal ini bisa dideteksi lewat rekaman satelit cuaca, dan itu dapat direkam lewat stasiun bumi yang diolah Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Jakarta, kemudian dinyatakan pada peta. Untuk mencegah adanya kebakaran hutan, perlu berhati-hati dalam pembukaan ladang berpindah. Usahakan pembakaran tidak menumpuk di satu tempat, namun di beberapa tempat, dan cara membakarnya bergantian. Hal ini dimaksudkan agar api yang menyala tidak terlalu besar dan tidak mudah merambat ke tempat lain. Itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.